Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga teman-teman semua tuh kabar baik-baik saja. Nah, teman-teman, di sini saya mau bantu update buat teman-teman semua yang mungkin sedang proses untuk mencari pekerjaan, yang tentunya adalah sebuah SKCK adalah sesuatu bagian penting saat kita untuk melamar pekerjaan. Bahkan bukan hanya melamar pekerjaan saja. Ada juga buat teman-teman semua mungkin yang ingin daftar PNS, ingin masuk juga sebagai TNI ataupun dan sebagainya seperti itulah. Nah, teman-teman, maka dibilang SKCK itu adalah sesuatu yang penting karena memang SKCK itu yang nantinya bisa membuat pelaporan histori kita lah, apakah kita pernah berurusan dengan hukum atau tidak. Kalau teman-teman semua tidak pernah berurusan dengan hukum atau mungkin yang pernah dijerat sebuah penjara seperti itu atau DPO, nah maka untuk status di SKCK-nya itu ya bersih saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman maaf ya kalau pernah berurusan dengan hukum, masuk penjara sebagai contoh, kejahatannya nanti kelihatan kan, narkoba, kasus judi, kasus penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, tapi saya nggak mau meneruskan soal ke sana. Tapi di sini saya mau bantu update buat teman-teman semua. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bingung atau yang belum tahu. Di Google mungkin pencarian masih simpang siur. Nah, teman-teman, sini saya bantu informasikan. Sebagai contoh, apakah SKCK saya mati sudah 5 tahun, 6 tahun, itu bagaimana, apakah saya bisa diperpanjang atau saya harus daftar ulang lagi? Karena sesuatu perpanjang dan daftar ulang ini sesuatunya beda teman-teman. Karena ya kalau teman-teman untuk daftar ulang untuk SKCK, sebagai contoh, andai kan teman-teman SKCK-nya hilang, teman-teman tidak bisa melakukan untuk perpanjangan lagi, maka teman-teman harus daftar ulang. Itu biasanya harus sidik jari lagi, ya. Dan itu butuh waktu, prosesnya juga agak menunggu, agak sedikit lama. Sebenarnya nggak terlalu lama, hanya sedikit lama saja pada umumnya, berbeda dengan orang yang melakukan perpanjangan SKCK. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua masih ada SKCK-nya, baik itu fotokopian atau mungkin yang sudah dilegalisir atau bahkan yang bagus tuh aslinya, meskipun hanya sudah 10 tahun ya, 10 tahun teman-teman ingin melakukan perpanjangan, asal ada SKCK aslinya ataupun fotokopiannya, teman-teman bisa untuk melakukan perpanjangan kembali tanpa harus untuk mendaftar ulang. Jadi apa saja sih untuk persyaratan yang harus dilengkapi? Yang pertama tentunya teman-teman bisa melengkapi foto 4x6 ya, dengan berpakaian rapi, misalkan mungkin menggunakan kemeja yang berkerah ya, yang berkerah. Nah, teman-teman, kalau saya sih biasanya backgroundnya pakai background merah. Tapi kalau teman-teman silakan saja, bajunya bebas, background merah. Kalau saya, nah teman-teman semua bawa saja buat jaga-jaga saja. Pada dasar sebenarnya nggak terlalu banyak. Beda dengan kalau teman-teman bikin daftar baru, itu biasanya bisa lebih dari 6, mungkin 6 lah. Tapi bisa usahakan lebih bawa lebih dari 6 untuk jaga-jaga. Tapi kalau untuk perpanjangan sebenarnya 4 aja cukup teman-teman. Ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman harus bawa foto kopi KTP ataupun fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, atau kalau KTP-nya mungkin hilang bisa digantikan dengan SIM. Bawa fotokopiannya dan aslinya teman-teman. Berikut untuk SKCK-nya, kalau masih ada aslinya lebih bagus lagi, silakan dibawa saja. Teman-teman bisa datang, ini nggak bisa sembarangan ya. Ini harus wajib sesuai dengan domisili di sesuai KTP teman-teman semua. Ya, nantinya berapa sih biayanya? Kalau saya bantu kemarin perpanjang SKCK itu biayanya hanya Rp30.000.
ya. Jadi saya juga kemarin itu sempat, wah apakah bisa atau enggak, SKCK udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun tapi saya masih ada aslinya. Nah, saya melakukan untuk perpanjangan, sama seperti halnya kita perpanjangan udah SKCK kan masa waktunya 6 bulan. Sudah lebih dari 6 bulan habis, ya maka sama saja dengan orang yang memang SKCK-nya sudah lama bertahun-tahun. Intinya teman-teman masih ada untuk asli ataupun fotokopiannya. Oke. Nah, nanti buat teman-teman semua yang ingin membuat SKCK keperluannya untuk seperti daftar TNI ataupun CPNS, Polres, bukan di Polsek ya teman-teman ya. Jadi wajib di Polres. Jadi Polsek itu hanya untuk seperti melamar pekerjaan, status ibaratnya untuk status laporan. Sebagai contoh, ada kan kadang perusahaan minta laporan SKCK, kan statusnya bukan untuk melamar pekerjaan tapi menyatakan bahwa kita tidak berurusan dengan hukum. Saya kemarin juga sempat bikin seperti itu. Nah, kalau untuk CPNS ataupun daftar ke dinas-dinasan seperti TNI dan macam-macam, itu wajib di Polres. Biayanya tetap sama kalau untuk yang perpanjangan SKCK-nya. Ya teman-teman, itu adalah hal yang bisa saya bantu informasikan. Mohon maaf mungkin apabila banyak yang kurang lengkap, tapi seperti biasa, kalau masih ada yang perlu ditanyakan ataupun kurang jelas dari video ini, silakan komen-komen di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.